Dalam mencari ilmu, mencari informasi, itu sangat-sangat dibatasi. Kamu jangan baca buku-buku, apa istilahnya, buku-buku karangan misalnya. Jangan baca buku-buku karangan. Jangan baca kitab-kitab karangan. Jangan dengarkan ustadz-ustadz di luar jamaah. Jangan dengarkan kajian-kajian di luar jamaah. Saudara sekalian, ini harus dipahami. Ini adalah modus penipuan. Ngerti? Modus apa? Modus penipuan. Seperti panjenengan dapat SMS, ya, nomor Anda terpilih sebagai pemenang undian apa? Undian BRI. Nah, padahal sampean bukan nasabah BRI. Nah, terus dikasih pesan, ya. Nah, ini jangan cerita ke siapa-siapa, dah langsung saja ke ATM. Nah, jangan cerita sama keluarganya, jangan cerita sama tetangganya, apalagi ke polisi. Apa itu? Itu penipuan. Nah, panjenengan dilarang, jangan baca bukunya ulama-ulama itu, jangan. Ya, jangan kitab karangan semua itu. Jangan dengarkan kajian-kajian di luar jamaah, jangan. Itu gak ada yang murni itu. Nah, panjenengan dipaksa untuk masalah informasi ini yang panjenengan terima hanya dari satu pihak, dari pihaknya Jokam. Seharusnya orang itu justru berpikir, kenapa kok jadi nggak boleh? Gitu lah. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kitab-kitab yang disusun oleh Jokam itu nggak disebut kitab karangan, yang lain disebut kitab karangan? Kenapa ulama yang ilmunya mangkul, ilmunya murni itu hanya jamaah saja, yang lain enggak? Ini adalah modus gitu ya. Itu adalah modus. Nah, modusnya orang mempertahankan doktrin. Nah, supaya panjenengan tetap percaya dengan doktrin yang disampaikan oleh pengurusnya. Nah, sebab apa? Kalau panjenengan juga ngaji di tempat lain, membaca kitab-kitabnya ulama, nah, doktrin yang disampaikan oleh pengurus ambiar, gitu loh ya, doktrinnya ambiar. Nah, maka caranya supaya doktrin ini tetap dipercaya oleh rakyatnya, nah, supaya doktrin ini tetap dianggap sebagai kebenaran. Nah, itu gimana caranya? Nah, jamaahnya tidak boleh mendengarkan informasi terutama tentang jamaah, tentang agama dari pihak lain. Nah, kalau tanya ya mesti terpengaruh. Tanya ya mesti terpengaruh. Begitu. Dulu contohnya ya, waktu masih belajarnya di Indonesia, atau kita sering dengar dulu tokoh jamaah yang pertama kali keluar siapa? Pak Bambang Irawan ya misalnya, yang paling ditokohkan lah ya. Apa yang kita dengar dari pengurus? Dia itu keluar karena sakit hati, pingin jadi imam nggak bisa, apalagi pingin jadi mantunya nggak diterima. Nah, udah yang macam-macam lah beritanya. Tuh. Tapi begitu kita belajar di Mekah, di sana pengurus-pengurus ngomongin kita. Nah, menakut-nakuti kita yang belajar di Masjidil Haram, ditakut-takuti.
Dulu Bambang Irawan itu terpengaruh karena dia oleh Mbah Wali sudah dibilangi, gak usah belajar-belajar di Masjidil Haram, ya, gak usah tanya-tanya di ulama-ulama sana, gak usah. Dia malah nanya, terpengaruh lah dia jadinya. Paham tuh? Nah, jadi ini saudara sekalian coba perhatikan. Ini adalah pola yang mirip sekali dengan polanya Syiah. Nah, polanya Syiah. Gak tahu mungkin belajar dari sana atau gimana nih. Di Syiah itu juga sama. Rakyahnya itu untuk apa? Supaya terjaga doktrinnya. Nah, ajarannya Syiah ini nggak luntur. Nah, gimana? Dilarang membaca kitab-kitabnya ulama-ulama selain ulama Syiah. Nah, bahkan Quran pun sendiri versinya. Nah, ini pola yang nggak tahu ini sengaja dicontoh atau ya gimana, seperti firman Allah, atawasau bih balhum qaumun taghun. Nah, mereka sebenarnya tidak saling mengajari. Nah, tapi karena ada kesamaan, sama-sama apanya? Taghun, sama-sama melampaui batas, akhirnya punya trik yang sama juga.